Nah, dia kan pakai sendal yang sendal jepit sama kayak gua, tapi beda merek. Dia yang lebih ke lapisannya tuh licin. Bukan lapisan bawah, lapisan Atas tapak kakinya dia ke sendal itu Heeh. licin gitu kan. Terus gua bilang sama dia, ya udah tukar. Kalau misalnya ketakutan lu di situ, Dibalik. nggak masuk tukeran sama sendal gua gitu Kirain kan. biar nggak licin bentuknya. Nggak, tukeran sama sendal gua. Terus? Oke, balik nyambung di channel ini. Gua Alam, dia Abram, dan kita kembali nyambung obrolan kita Gua sebelumnya. Gimana obrolan tadi kita gimana sebelumnya teh? Sebelumnya Lagi ngobrol apa sih kita? Hah? Tadi yang lu cerita tuh seru banget tuh. Enggak. Seru banget lu tadi lu cerita. Anak-anak sampai ketawa-tawa gila lu. Enggak ada. Iya ya ampun sampai merah gitu ketawa-tawa. Untung gue punya bahan. Jadi gini. Nah, beberapa minggu yang lalu, ini belum gue ceritain kan. Beberapa minggu yang lalu itu gue jalan-jalan. Ya karena gue sama bini gue kan jarang ketemu. Jarang ketemu pas di saat weekend, ya kan. Nah kebetulan minggu itu gue bisa, ya bini gue juga bisa. Akhirnya kita jalan-jalan lah, gitu. Jalan-jalan ke jalan mana aja itu? Ke jalan mana aja? Wah, gue nggak nyatetin nama jalannya masing-masing. Kan lu jalan-jalan kan dari jalan ke jalan? Ya, liburan. Oke. Jalan-jalan protokol apa jalan kecil atau gang? Mostly sih protokol. Ada papasan pres nggak? Enggak. Protokol biasa. Iya, tapi nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini liburan. Liburan. Ke satu daerah yang semenjak satu tempat wisata yang semenjak dia berdiri. Semenjak dia berdiri, gue belum pernah ke sana. Tapi sebelum dia berdiri, ya gue pernah ke sana. Gitu. Jadi kalau pernah dengar di daerah Leichhardt. Daerah mana? Leichhardt. Sukabumi. Ya, Leichhardt. Sukabumi bukan Love Earth ya? Itu Cinta Bumi. Cinta Bumi. Leichhardt. Oke, Leichhardt. Tapi Leichhardt itu bisa jadi seperti bumi. Iya. Ya kan? Itu looks alike. Nah, kembali ke cerita lu. Jadi tempat wisata aja ini ya mungkin buat beberapa orang udah pernah tahu walaupun belum pernah ke sana. Tapi udah soalnya lumayan viral kok waktu pertama kali dia berdiri itu lumayan viral. Oke. Kalau pernah dengar suspension bridge? Enggak. Padahal suspension itu kan kalau di motor tuh pegas ya. Iya. Suspension bridge berarti jembatan pegas. Oh, di situ kenyataannya apa? Jembatan apa? Jembatan gantung. Jembatan gantung. Berarti harusnya? Ya hanging bridge. Hanging bridge gitu kan. Nah, tapi memang bisa dibilang suspension karena pas lu nyebrang di jembatan itu ada pantulannya. Membel gitu kan. Jadi kalau lu cuman berdiri stay biasa karena ada orang yang lewat, lu akan merasakan goyangannya itu bisa ke kiri, ntar ke kanan. Gitu. Dinamis ya dia. Dinamis, gitu. Nah, perjalanannya itu ya lumayan makan waktu karena dia ke kaki gunungnya, ya masih satu kawasan TNGP sih, Taman Nasional Gede Pangrango. Di kaki gunung itu, kaki kiri kaki kanan. Gue nggak merhatiin lagi gunungnya ngadep mana. Iya itu dia. Ya, udah nggak usah mikirin itunya. Yang pasti pas udah sampai sana, kan sebelum nyebrang,
Di bawah tuh kita udah dikasih, maksudnya udah nanya-nanya, ini gimana nih jalurnya seperti apa, gitu ini enggak. Ternyata kalau dulu, Ah. ini kan udah jembatan kedua. Jembatan kedua. Iya, jembatan pertamanya tuh panjangnya 200 sekian meter. Jembatan kedua 2 kali lipatnya 500 sekian. Disambung. Enggak. Beda lokasi. Jadi kalau misalnya kita dari pintu masuk, jembatan pertama tuh ada di sisi bawah di sebelah sebelumnya. Jembatan kedua tuh agak lebih tinggi sesudahnya. Oh, lu kalau akan ngelewatin dua-dua ini? Enggak, ternyata. Itu pilihan. Yang pertama ini emang udah di discontinue. Sebentar. Ada suara. Iya, ada yang ketok-ketok. Mungkin ada yang pasang figura atau gimana. Mungkin itu suara jembatan bukan? Backsound Bukan. Gitu. Bukan. Oke. Jadi jembatan pertama ini karena udah terlalu lama. Lama ya, nggak lama-lama amat. Mungkin karena tapi sudah nggak layak mungkin gitu atau gimana? kalau nggak layak ya itu masih menjadi jalurnya para petugas. Buat tapi udah nggak layak huni jembatan ini emang. Lebih ke arah kayaknya seruan yang kedua. Jadi itu cuman buat transport para nelayan. Karyawan. Nggak ada nelayan, nggak ada. Para karyawan gitu kan. Yeah. Jadi ceritanya itu sebelum kita naik, kita nanya-nanya dulu kan. Nah, lu ngupil mulu lu tadi lu. Enggak gatel, enggak ngupil. Jadi ya, nanya-nanya, ini gimana gitu. Kalau yang awalnya ini kan bisa bolak-balik. Kita nyebrang, balik lagi ke situ bisa. Yang kedua enggak. Searah. Jadi kita nyebrang, habis itu sampai seberang kita nggak bisa balik lagi. Kita harus ngikutin trekking turun. Yang itu akan ngelewatin curug. Ya kan, ngelewatin curug, di situ ada yang dilewatin itu curug Curug Sawer. Habis itu ada sebelum Curug Sawer itu ada rest areanya itu ada kayak saung, tempat di situ ada pemain gamelan Sunda menghibur. Ada ya model rest area, ada kedainya gitu segala macam. Nah, pas di Curug Sawer pun ada rest area juga gitu. Nah, nih, guys. Hati-hati ngomongin jembatan. Suka keluar suara-suara backsound yang aneh-aneh. Enggak, ini kebetulan. Emang kalau cerita jembatan daerah gunung tuh kayak gini, suka ada backsound yang kita nggak tahu dari mana. Ya. Oke. Tuh kan, dengerin tuh. Pasti kedengeran kan? Masuk kan? Masuk nggak? Woi. Masuk kan? Nah itu. Kalau lu dengerin ada backsound, tuh hati-hati kalau ceritain tentang jembatan. Terus? Nah, setelah dari Curug itu, jalannya tuh mulai naik lagi. Mulai nanjak lagi tuh, ke arah parkirannya. Nanjak lagi, lewatin jembatan merah. Beda lagi? Oke. Nah, habis itu baru ini yang jembatan merah yang jadi lagu itu? Enggak, ini istilahnya jembatan merah. Udah. Ya terus? Bukan yang nggak ada urusannya sama lagu. Ya. Nah, tapi karena gue udah tahu rutenya kayak gitu dan karakter gue kondisinya lagi nggak maksudnya kondisi fisik itu lagi nggak ya kan, lutut gue kan lagi bermasalah nih, dan gue tahu bini gue juga pasti nggak akan kuat. Ya kan, ya mungkin kuat aja gitu kan, tapi lebih milih kalau ada opsi lain. Akhirnya digendong. Opsi bukan itu. Nah, akhirnya kan gue pastikan. Jadi sebelum ke bridge-nya itu ada resto. Kita makan di situ. Abang-abang ojek, ada 2 orang abang gojek yang kita ajakin makan juga gitu kan. Pokoknya lu nggak cuma ngojek, tapi lu sebagai guide kita. Gitu. Jadi kemana kita pergi lu ngikut. Ini ojek plus ya. Ya. Nah, kelar makan, ada satu yang kelupaan.
beli tiket buat nyebrang bridge-nya ini itu di parkiran pertama yang sisi danau. Akhirnya abang Gojeknya satu orang balik lagi ke sana beli tiket. Nah, cuman buat warga sekitar abang Gojeknya ini nggak perlu bayar. Jadi waktu itu cuman tiketnya per orang itu 100.000. Gitu. Jadi 200.000 karena gue berdua bini gue kan. Nah, pas habis makan itu sambil nunggu tukang Gojeknya kan, gue nanya nih, yakin mau nyebrang? Nggak bisa balik loh, harus ngikutin tracknya. Yakin. Karena gue tahu bini gue kayak gimana, gitu kan. Terus, Nixon makin kencang. Iya. Terus, yakin? Kata bini gue. Ya udah, oke. Tukang Gojeknya naik, nyampe. Udah, pakein tiketnya. Mulailah kita nyebrang nih. Wah, yang pertama gue tahu bini gue takut sama jembatan-jembatan seperti itu. Ada cerita ya? Ada pengalaman sebelumnya? Enggak, dia emang karakternya takut. Takut sama yang nggak jejak. Yang goyang, yang sifatnya goyang tuh dia takut gitu. Nah, gua takutnya bukan di situ. Kenapa? Gua takut ketinggian. Karena pernah jatuh dari ketinggian. Makanya gua takut gitu kan. Nah, tapi demi menunjukkan bahwa ini gua berani. Gitu kan. Iya, lu dulu panjat tebing ya? Iya, makanya pernah jatuh dari ketinggian, gue takut gitu kan. Dulu mah, gue mau lu kayak gimana tingginya juga bodo amat gitu kan. Cuman semenjak berapa kali kejadian jatuh ya, habis waktu itu mulai timbullah fobia takut sama ketinggian, takut lebih ke arah takut jatuhnya. Bahkan saking paranoidnya tuh gue kalau misalnya di mall, kalau di lift yang bukan lift, di eskalator yang sisinya langsung hall bawah ya kan, itu gue pasti ngambil sisi yang sisi dalamnya yang menjauh. Gue pasti kayak gitu, saking takutnya sekarang sama ketinggian. Nah, tapi kemarin ya so far gue pikir kan awalnya itu pas udah mulai masuk di ujung jembatan sebelum nyebrang, gue udah memprediksi bahwa ini kuat kok. Dan andai kata kemungkinan gue jatuh pun mungkin ada orang yang goyang-goyangin terlalu kenceng sampai gue harus nyender, harus terpelanting nyender, itu kemungkinan jatuhnya di situ. Andai kata, tapi nggak mungkin orang sejahat itu kan. Nah, akhirnya aman nih, gue berani nih. Jalan 1, 2, 3, 4, kira-kira 10-15 meter. Dari 500 sekian meter, baru 10-15 meteran. Awal dong. Awal. Bini gue udah yang panik. Dengan kondisi jalan, bini gue pegangan, jadinya ngedorong gue. Saudara lu takut ketinggian? Iya. Akhirnya kan gue jadi anjir, didorong-dorong kayak gitu kan goyangan gue jadi double kan. Udah goyangan dari jembatannya sendiri, plus ditambah didorong-dorong, yang bini gue takut megang gue sampai mepet-mepet banget, yang bikin gue jadinya susah jalan, ditambah goyang-goyangannya plus gitu kan. Sampai akhirnya berapa kali gue bilang, udah dong, pegangan aja, tapi nggak usah goyang-goyang gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Menjelang ke tengah jembatan, ada 3 orang, 2 cowok, 1 cewek, foto-foto dengan santainya. Bini gue kesel. Kok dia berani sih? Enak aja dia malah nyender lagi di pagarnya. Yang pagarnya tuh begini miring. Dia nyender di pagarnya. Gak takut apa katanya? Terus gue bilang, iya. Terus? Lebih ke arah, ya dia belum seusia kita, dia masih anak muda, paling usia paling masih 20-an, ya kan, yang notabene yang mikirin keselamatan dia bukan dia, masih orang tuanya, gitu loh. Jadi ya udah, makanya dia santai gitu. Kalau kita kan yang mikirin kekhawatiran kita aja kan kita, bukan orang tua kita lagi gitu loh. Iya ya katanya, udah. Tapi 500 meter tuh nyampe? Akhirnya, dalam berapa menit? Dalam drama-dramanya tadi?
Oh, nggak sebatang rokok lah, nggak lebih cepet. Oh, Ya, tapi kan nggak boleh ngerokok di situ. oke. Totali nggak boleh ngerokok. Melewati jembatan itu lo mau ngerokok lagi silakan. Tuh, sih. Sepanjang di jembatan itu, Iya, itu pokoknya ada backsound orang jalan di jembatan. nggak gitu jalannya. Enggak gitu ya suara backsoundnya kayak? Lebih nggak ada suara teletak-teletuk. Oh. Karena orang jalan itu pasti pelan-pelan. Karena takut juga. Iya, lebih geser langkah ya. Iya. Langkah ya. Udah, kita ngelewatin orang yang foto-foto ini kan. Lewatin. Menjelang di ujung, kira-kira ya 100 meteran lah dari ujungnya. Si anak cewek ini ngeduluin kita dengan jalan yang cepet gitu. Kan goyangannya nambah ya bos. Terus Makin panik lah dia. lu smackdown nggak? Hah? Lu smackdown nggak tuh? Ya enggak lah ya. Nggak mungkin. Nah, langsung motong kita, ngebalap kita. Makin goyang kan. Ini anak emang ya. Belum punya pikiran aja kalau misalnya kenapa-napa sama dia gitu. Cuman Ya mungkin dia sebatas enjoy aja. Iya. Itu caranya dia menikmati. Ya sama kayak masa-masa mudanya kita gitu kan. Iya. Udah tuh akhirnya udah tinggal dikit lagi, kok kayaknya 100 meter itu jauh banget. Gua percepat langkah gua lah. Gitu kan sambil Terdengar ada kepanikan di cerita ini. Terus. Enggak ada yang panik. Emang totali gua percepat langkah gua kan. Oke. Bos, capek bos. Nyebrangin itu capek. Oh ya. Sumpah, 500 meter jalannya yang begini, itu lebih berat, bos. Setengah ke atas itu ya, Mas? Iya. Ya, karena nanjak. Itu lebih berat ternyata. Udah gue percepat, maksud gue nyampe, ya udah kita istirahat gitu kan. Udah, gue percepat langkah gue biar cepet istirahatnya. Sampailah, ya kan, sampai balikin safety beltnya. Oh, dia ada safety belt. Iya, tapi Berarti ada wire kabel juga. enggak. Jadi safety beltnya ini akan dipakai jika ada perintah. Oh, kalau ada ini lu suruh nyantol ya? Iya, tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak usah dipakai. Oke. Gitu, misalnya ada gangguan force major seperti gangguan alam, musibah segala macam, nah itu baru kepake. Tapi kalau enggak. Jadi itu ya cuman kita pakein buat darurat aja. Kalau misalnya memang harus dipakai ya dipakai. Gitu. Udah sampai balikin safety beltnya, udah mulai jalan. Ini gue ingetin lagi ke bini gue, kita nggak bisa balik lagi lah ya. Udah sampai sini soalnya. Ya, yuk jalan. Mulai tuh turun. Mulai seneng nih turun. Ya kan. Sampai nggak jauh dari situ yang gue bilang posko yang ada pemain gamelannya gitu kan. Nah, duduk di situ karena capek kan, beli minum, santai dulu. Nah, dia kan pakai sendal jepit sama kayak gua tapi beda merek. Dia yang lebih ke lapisannya tuh licin, bukan lapisan bawah, lapisan Atas tapak kakinya dia ke sendal itu licin gitu kan. Terus gua bilang sama dia, ya udah tukar. Kalau misalnya ketakutan lu di situ, dibalik. Nggak masuk tukeran sama sendal gua gitu kan. Biar nggak licin. Tukeran sama sendal gua. Udah, tukeran lah, gua pakai sendal dia. Sendal dia kan lebih kecil, yang akhirnya telapak kaki gua itu pas. Oh, nggak ada lebihan. Nggak ada lebihan, sedangkan jalannya kan batu-batu. Jadi kalau kena batu-batu pinggir, otomatis kaki gua kena. Oke. Ya kan, kalau pas batunya di bawah sendalnya ya mungkin nggak kena. Tapi kalau misalnya dia ada lebihan dikit pasti kena, gitu kan. Nah, tapi ya udah, gua nikmatin aja gitu kan. Yang penting bini gua. Karena gue tahu dia pasti akan kesusahan, ya udah, at least lo bisa nikmatin perjalanan. Iya. Gitu, nggak apa-apa gue yang ngerasain lecet-lecet sakitnya kaki gue, nggak apa-apa gitu kan. Nah, dari rest area itu turun ke Curug, ya kan? Itu kan lumayan jauh perjalanannya, Bos. Dan totali turun. Selama gue naik gunung, yang paling gue benci adalah jalan yang sifatnya tangga. Kenapa? Karena kalau sifatnya tangga, itu makan lutut gue banget. Dan kondisi gue kan lutut gue lagi bermasalah.
Iya. Biasanya kalau jalannya tangga itu yang dihajar tuh lutut sama otot paha. Iya. Itu akan pegel banget. Gitu loh. Nah, ini beberapa jalan dia modelnya udah kayak dibikin batu-batuan tangga kanan kirinya tapi tengahnya rem. Oke. Tapi masih tetap dari batu-batu gitu kan. Nah, kebingungannya lebih ke arah gue jalan di tangga, lutut gue akan bermasalah. Terus? Paha gue juga bermasalah. Gue jalan di yang remnya, resikonya satu, kepleset. Kalau pas ada lumut yang basah, ya kan. Tapi ya udah, gue coba jalanin semuanya dulu nih. Nah, jalan. Sengaja yang ada di otak gue, bini gue gak kenapa-napa, masih mau jalanin, masih mau nikmatin. Nah, turun lah. Di sepanjang perjalanan itu ada satu posko kecil, kayak pos kamling. Isinya anak-anak muda main musik. Gitu, lagu-lagu daerah Sundaan gitu kan. Ya udah, yang ngamen lah, status mereka tuh ngamen gitu. Kita kasih duit, kita lewatin sampai akhirnya nggak jauh tibalah kita di Curug Sawer. Nah, Curug Sawer tuh ada di sini. Tapi pas mau ke Curug Sawer ini kita harus ngelewatin pusat oleh-oleh. Jadi di situ bikin kios-kios sama warga, pusat oleh-oleh, jual oleh-oleh kayak topi, gelang-gelangan segala macam gitu kan. Bahkan sampai ada satu bangunan di tengah-tengahnya itu dikelilingin sama kolam ikan. Itu jual makanan minuman, ya makanan standar lah kayak Indomie, Pop Mie, ya gitu. Standar lah ya. Iya. Nah, akhirnya gimana? Mau terus apa rehat dulu? Udah ngambil keputusan rehat ngopi. Nah, si abang-abang ojeknya ini ya udah ngikutin kita terus kan. Nah, karena ngopi yang terlintas di otak bini gue itu ya udah dari Sawer ini kita pulang. Ya kan. Ternyata ojeknya ini nggak cuma sekedar ojek. Jadi mereka tuh rutin setahun sekali dibikinin gathering dan dikasih tahu, dijelasin. Ini loh objek wisatanya. Jadi mereka tahu. Oh, produk Malaysia ada ya? Iya. Oke dong, keren dong. Dan nggak cuma sekedar tahu nggak cuma sekedar tahu produk. Jadi si abang-abang ini ternyata sebisa mungkin lu pancing wisatawan untuk melihat objek-objeknya. Nah, yang ada di otak bini gua itu kan pulang. Si abang-abang Gojek ini ngebawanya ke air terjun. Gitu. Sampai bilang, loh kok? Gue kan iseng nanya. Maksud gue cuma pengen ngebuka matanya bini gue bahwa ini loh sebenarnya kita lewat jalur ini, kita nggak diajak pulang, kita diajak ke air terjun Sawer ini. Gue mau ngebukanya dengan pertanyaan ke abang Gojek, bang, kita kemana nih? Iya kita ke sini, gitu. Kita jalur ke kiri. Kalau yang ke kanan ini kemana? Ya itu arah pulang. Bini gue langsung loh, arah pulang ke kanan kenapa kita ke kiri? Ini tanggung air terjunnya. Cuman ya paling berapa lah 10-15 meter kok udah air terjun mbak. Ini dari sini kelihatan. Dan bini gue dengan akal logikanya dia, ya udah gue ke situ aja. Kan kelihatan juga dari sini sama aja nggak perlu ke sana. Cuma nanjak dikit doang kok mbak. Gitu akhirnya ya udah dipaksain ya udah kita ikutin abangnya gitu kan. Sampai ngelihat air terjunnya, sampai di posisi air terjunnya dan dia duduk di situ foto-foto ya sebisa mungkin ya lo nikmatin. Gue cuma berusaha untuk membuat ya lo bisa nikmatin liburan ini gitu loh. Walaupun gue tahu lo nggak akan suka karena perjalanan yang melelahkan ini. Nah, habis itu kan yang gue inget lagi dari air terjun Sawer kita udah mulai nanjak. Jalannya udah mulai nanjak, ini bini gue udah pasti gak mau. Gitu kan. Nah, kelar dari air terjun itu, jalanlah kita ke arah keluar exit dari area pusat jajaran itu. Terus dia ngeliat, bini gue udah mulai ngeliat tuh. Ini berarti kita udah ya.
Iya, tapi nanti kita lewatin jembatan merah. Nanti kan nanjakan. Di otak gue kayak gitu. Habis itu gue bilang, nah, bilang sama abangnya itu ada motor. Kalau kamu mau naik ojek dari sekarang. Ya. Akhirnya dia ngomong, bang, naik ojek dari sini bisa kan? Iya, tapi kalau mau seru kita tetap diarahin ke sana gitu kan sama temannya. Enggak, udah stop, nggak ada naik-naik lagi kata bini gue. Kita naik ojek aja dari sini. Oke. Akhirnya bayar ojek 4. Abang gojeknya kan nggak mau motor ke situ, dia mau motornya ke parkiran yang di atas. Akhirnya kita harus ngojekin abang gojek. Itulah pengalaman pertama kali tukang ojek naik ojek. Tukang ojek naik ojek. Oke. Oke, sebentar. Ini seru ya pengalamannya. Seru, wah lebih serunya pas naik ojek ini. Tapi ini berarti lu salah tadi, lu nggak ini bukan jalan-jalan tadi. Ojek. Ini jembatan-jembatan. Enggak, jembatan cuma satu. Oke. Justru malah pengalaman liarnya itu di saat balik naik ojeknya. Ekstrim tuh. Ekstrim, karena jalannya itu jalan setapak, yang cuman ya elah kalau misalnya ketemu amprokan 2 motor, lu harus bener-bener totali minggir banget, nempel sama tebing atau lu senggolan. Senggolan gitu kan. Kuat-kuatan lah siapa yang kelempar gitu ya. Kondisinya kiri tebing, kanan jurang dan tanah yang berbatu-batu dan becek. Dan abangnya jago-jago banget sungguh. Iyalah udah tiap hari. Gila. Dengan motor biasa ya, bukan motor trail soalnya. Tapi itu emang wisata. Buat gue sih wisata ojek dapat terkeren. Dapat ya, experience tapi ada ya. Wisata ojek terkeren. Ya udah gue pusing ya. Oke. Naik jembatan di Sukabumi. Hah? Boleh suka, boleh nggak suka. Ya, cakep. Tetap gabung di channel ini. Mau lu suka atau lu nggak suka? Nggak bisa suka sih. Maksa banget ya gue. Tetap nyambung sama gua Abraham. Dia alam.